Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dari kelas AA, jurusan Teknik Informatika, NIM 1911102441144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program saya yang sudah saya kumpul di Open Learning. Jadi dalam dalam pemrograman saya ini terdapat satu program yang berisi beberapa program lainnya. Jadi misalkan program yang list tipe data itu berbeda dengan yang perulangan while, berbeda juga dengan yang PBO-nya, dan juga berbeda dengan yang file handling dan yang saya ambil di modul. Jadi langsung saja dari codingan saya ini saya run dulu. Ini hasilnya. Jadi saya bakal menjelaskan dari tipe datanya dulu. Kenapa bisa hasil yang tipe data itu hasilnya ini sampai sini, codingannya berbeda dengan yang perulangan while, jadi hasilnya yang ini. Kenapa bisa keluar ini? Karena terdapat list A untuk memberi list pada strings. Jadi list A terdapat untuk memberi list pada strings. Jadi hasil yang awal itu diberi list pada strings, baru keluar angkanya. Lalu yang kedua itu ada untuk mengkonversi list pada integers, maka dikeluarkan hasil yaitu yang ini, mengkonversi kepada list. Tipe data yang digunakan di sini ada integer, ada strings, dan ada list. Lalu yang kedua perulangan. Saya di sini menggunakan perulangan perulangan while, dan yang menjadi temanya yaitu adalah saya membuat count itu sendiri digunakan untuk menghitung. Jadi di sini saya tulis count sama dengan 0 perulangan while dalam kurung count lebih kecil daripada 11, print the count is. Jadi maksudnya di sini adalah karena count sama dengan 0, baru membuat loop, yaitu berhitung dari 0 sampai lebih kecil daripada 11. Lalu yang di print itu ini, jadi nanti outputnya yang keluar adalah the count is, baru count ini maksudnya dari 0, nanti karena count sama dengan count tambah 1, jadi nanti ditambah 1, jadi berhitung sampai 10 karena lebih kecil daripada 11. Nah, setelah sudah sampai 10, yang ke 11-nya itu di print hello guys. Jadi hasilnya yang ini. The count is 0 sampai 10, nanti yang ke 11-nya hello guys. Yang ketiga yaitu kelas di sini berarti PBO atau pemrograman berbasis objeknya. Di sini saya mendefinisikan kelas induk dan kelas anak. Jadi
Setelah membuat tadi, saya membuat PBO-nya menggunakan parameter self, dan karena mendefinisikan berarti di sini kita menggunakan def. Jadi pertama kita mendefinisikan kelas induk dengan variabel 200. Ini variabelnya 200, dan menyusun menggunakan def pada kelas induk, def di kelas induknya. Ini kelas induk yang ini, yang bawah ini kelas anak. Jadi setelah keduanya selesai, maka lalu setelah selesai kita kembali mendefinisikan kelas anak. Yang kelas anaknya yang ini sudah yang tadi, memanggil konstruksi anak, memanggil konstruktor anak, memanggil metode anak. Lalu di sini ialah untuk memanggilnya untuk ke bawah nanti. Jadi setelah keduanya selesai, maka kita panggil kelas induk dan kelas anak dengan mengisi ulang variabel kelas induk dengan 400. Jadi outputnya yang ini, memanggil konstruktor anak, memanggil metode anak, dan memanggil metode induk, dan atribut induk sama 400. Ini adalah hasilnya aja. Lalu selanjutnya adalah file handling. File handling di sini ya sudah seperti sudah dijelaskan Pak Noval tadi, itu untuk memanggil program dengan file txt. Jadi file txt-nya ini sudah file txt-nya sudah saya simpan di dalam Jupyter-nya. Untuk mau saya buka, ini file txt-nya UAS dasar pemrograman. Nih, ujian akhir semester dasar pemrograman Ahmad Maulana. Jadi yang saya jalankan di sini outputnya yang ini, ujian akhir dasar pemrograman Ahmad Maulana sesuai dengan file txt-nya. Lalu yang terakhir itu penggunaan modul. Saya mengambil modul di dalam file Python kemarin tuh yang ini, decimal, fixed point, and floating point arithmetic. Saya mencontoh yang seperti ini, tapi saya coding sendiri, jadi lebih pendek seperti ini. Yang ini penggunaan salah satu modul, dan tidak menggunakan print karena sudah memakai import. Jadi yang keluar ini menghitung desimal, jadi ya hasil yang keluar ini. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah kurangnya saya mohon maaf. Dalam pembelajaran dasar pemrograman ini saya banyak belajar, dan walaupun ada beberapa yang masih kurang mengerti, tapi saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Noval Azmi Perdika sudah memberi materi yang sangat berguna untuk saya untuk melakukan di semester depan. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.